Terima kasih Anda masih bersama kami malam hari ini. Seperti biasa kita akan hadirkan 3 orang panelis yang juga bisa bertanya kepada Mas Romi, narasumber utama kita pada malam hari ini. Saya akan langsung sapa. Yang pertama ada Mas Agung Baskoro, founder dan juga eksekutif director dari Trias Politika. Selamat malam Mas Agung. Malam Mbak Diana, Mas Romi. Dan yang kedua saya sapa ada Kang Hasanuddin Abdurrahman, seorang pendidik dan juga penulis. Kang Hasan, selamat malam. Malam. Dan yang terakhir ini ada perwakilan dari mahasiswa, ada Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi dari Al-Azhar Indonesia, ada Rafif Zakwan. Selamat malam Rafif. Malam. Ini ada 3 laki-laki ini, sebenarnya saya lagi-lagi jadi yang paling cantik di panggung ini Gus ya. Nah ini saya langsung mau kasih konteks bahwa diskusi hari ini itu adalah menantang sebenarnya P3 Mas Romi sebagai satu-satunya partai berbasis keagamaan, apakah masih mampu mempertahankan eksistensinya di politik Indonesia begitu. Mungkin saya langsung kasih kesempatan untuk panelis bertanya, mungkin dari Mas Agung terlebih dahulu. Oke. Mas Romi, dalam waktu dekat kan P3 akan melakukan muktamar. Ya. Dalam imajinasi liar saya, mungkin nggak di P3 ada semacam semi konvensi untuk memilih ketua umum, sehingga P3 ini menjadi kegiatan yang atraktif bagi publik untuk melihat bagaimana sebuah partai Islam melakukan semacam demokratisasi di internal partai. Karena selama ini kita tahu kalau muktamar, munas dan seterusnya itu selalu ketumnya sekarang aklamasi, selalu ketum yang terpilih itu lagi. Yeah. Nah artinya apa? Kalau P3 bisa mengambil peluang itu, otomatis sport publik, pemirsa dan seterusnya itu akan menjadi lebih optimal ke P3, dan ini harapannya bisa menjadi awalan baik bagi P3 untuk memulai tradisi baru dalam memilih ketum yang sebelumnya selama ini kita tahu selalu konflik, selalu bermasalah dan seterusnya. Dan harapannya kalau saya pribadi pengen ada perubahan besar dari P3 agar bisa lebih baik. Artinya membuka dari luar gitu. Dalam artian membuka dari luar, dari dalam, dan itu dipertandingkan secara terbuka, transparan dalam sebuah event yang demokratis tentunya, sehingga publik bisa melihat, media dan semuanya, anak-anak Gen Z milenial, oh ini loh cara pengelolaan partai yang baru, partai yang asik, partai yang demokratis misalnya. Ya, saya bisa katakan bahwa aklamasi sudah tidak bisa lagi, karena paling tidak hari ini sudah 3 bakal calon yang muncul. Pertama PLT sendiri ya, yang memang memiliki hak untuk maju kembali secara organisatoris. Yang kedua ada Profesor Husnan Beifanani, mantan duta besar kita di Azerbaijan. Dan yang ketiga Pak Agus Suparmanto, yang kemarin sudah dideklarasikan oleh sejumlah wilayah dan pimpinan majelis partai. Nah karenanya kalau tadi dikatakan apakah mungkin ada konvensi, ya inilah kira-kira bentuk konvensi yang akan muncul. Karena P3 itu melakukan aklamasi baru sejak Muktamar 2014-16. Ya, karena yang tahun 11 itu Pak Surya Dharma itu juga bertarung dengan Pak Ahmad Mukawam. 2007 itu Pak Surya Dharma bertarung dengan Pak Endin Sufihara bersama dengan almarhum Arif Mudasir dan Pak Dimyati. Jadi sebenarnya baru 3 muktamar terakhir kita itu aklamasi. Zaman saya terpilih 2 kali bersama tahan dulu Mas Romi. itu. Mas Agung, saya mau komentarin 3 Mas Agung komentarin 3 nama yang disebutkan oleh tadi Mas Romi tadi. Tapi sebelum mengomentari itu, saya pengen maksud saya mini konvensi ini, Mas Romi, ada nggak semacam debat antar kandidat? Ada nggak semacam semacam melibatkan semacam polling terbuka kayak kemarin di PSI semacam itu, ada voting yang dilakukan sehingga kader terlibat semuanya, one man one vote. Maksud saya apa kebaruan yang ditawarkan P3 saat melakukan muktamar misalnya? Ya, memang itu sebuah progresivitas ya. Problemnya kan kita sebagai partai politik ini diikat juga oleh ADART yang tercantum dalam lembaran negara. Kalau kita melakukan proses pemilihan yang sama sekali baru di luar ADART yang sekarang ini ada, itu menjadi persoalan organisasi baru. Karena itu pembaharuan yang dilakukan di muktamar besok dengan melakukan perubahan terhadap ADART yang kami dari pimpinan majelis ini mendorong untuk berlaku serta-merta. Karena kan muktamar itu boleh buat apapun, boleh mengubah apapun, boleh mengundang calon dari manapun. Dan ini tentu membutuhkan kearifan dari pimpinan DPP yang ada saat ini, ya, terutama PLT kita, untuk bisa mau membuka diri, legowo, kemudian melakukan introspeksi. Oh iya kemarin sudah nggak lolos. Coba ada nggak challenger saya, penantang saya dari luar, dari dalam, yang memang itu memungkinkan partai ini untuk kembali ke Senayan tahun 2029. Karena partai politik itu masih akan tetap menjadi partai politik sepanjang masih memiliki kursi di parlemen. Tetapi partai politik yang memiliki kursi di kabinet, tidak memiliki di Senayan, itu rasanya sudah kurang gregetnya untuk menjadi partai politik. Begitu. Oke. Mas Agung, boleh dong komentarin 3 nama yang tadi disebutkan oleh Mas Romi? Dari 3 nama,
akan prediksi saya mengerucut 2 nama nih, Pak Mardiono sama Pak Agus Suparmanto. Pak Agung, Head to head-nya akan menarik. Nah, bagaimana kemudian kader-kader P3 akan memilih istilahnya antara petahana dengan penantang, Oke. antara melanjutkan dengan perubahan. Ya. Nah, saya agak buta dengan peta di internal kader semacam itu, tapi yang jelas rasa-rasanya harapan itu lebih menjanjikan ketimbang masa lalu seperti itu. Masa Oke. depan lebih menarik ketimbang ya Masa lalu. kesalahan dan Karena kalau perubahan kata semacam lagu itu. juga masa lalu biarlah masa lalu katanya ya. Tapi kita nggak tahu nanti di Yang jelas selanjutnya begini, siapa yang terpilih. masa depan selalu menjanjikan harapan, tapi masa lalu sudah menjadi kenyataan. Iya. Ya. Dan manajemen mengajarkan cara yang sama tidak akan memiliki hasil yang berbeda. Itulah kenapa saya pun melakukan kampanye perubahan ini ke seluruh pelosok P3 di seluruh tanah air. Kalau bicara kampanye perubahan kayak kepikiran satu tokoh gitu ya, siapa gitu ya, kurang lebih ya pernah disebut juga itu. Oke, saya berlanjut mungkin ke Kang Hasan terlebih dahulu, mungkin boleh silakan. Oke, saya ingin sedikit menggeser pembicaraan politik ini. Kita bicara politik ini selalu soal kontestasi. Ya. Siapa akan melawan siapa, siapa yang menang, ujung-ujungnya tonjok-tonjokan nggak ada habisnya. Terus terang buat saya itu enek. Oke, demah teh gitu ya Kang Hasan ya. Buh, gitu ya. Poin terpenting dalam politik itu tidak hadir, yaitu rakyat. Oke. Ya, kepentingan rakyat di mana dalam berbagai kontestasi ini. Selama 25 tahun setelah reformasi ini, mohon maaf, saya melihat partai-partai maupun elit politik itu kayak anjing-anjing lapar, anjing-anjing rakus yang berebut daging kekuasaan. Oke, menarik. Rakyat cuman kebagian remah-remahnya. Ya kalaupun dibagi ke rakyat itu ya sekedar terus supaya rakyat milih dia. Itu problem utama. Jarang, makanya tadi saya kritik sama Mas Agung ini, adik saya, beliau ini, pembicaraan politik mau digeser lah sedikit. Rakyat itu harus jadi subjek. Nah, saya ingin geser itu. Saya pemilih P3 pada pemilihan pertama yang saya ikuti tahun 87. Kenapa? P3 waktu itu challenger, melawan dominasi Golkar. Zaman dulu Romi tentu tahu Aceh itu dikuasai P3, Ya. DKI dikuasai P3. Ya. Ya, challenger. Ya, walaupun ya isinya juga buatan Soeharto juga, gitu, kita tahu kan. Nah kemudian masuk masa reformasi ya sudah digerogoti oleh PKB basis massa, kemudian melorot. Nah melorot yang terakhir itu pukulan telaknya adalah ketua umumnya korupsi, termasuk Romi sendiri. Ya, tadi teman-teman saya nanya, apa enggak malu si Romi itu masih mau maju-maju ngurusin politik? Oke. Ya motivasinya apa? Ya. Terus Apakah tadi itu pertanyaannya Kang Hasan? belum selesai. Saya masih ada beberapa pertanyaan. Oke, boleh dipersingkat Kang Hasan. Ya, termasuk tadi ngomongin gimana ceritanya negara Muslim kok money politiknya paling tinggi. Lah, Anda dan ketua umum sebelumnya, ketua partai Islam kok bisa korupsi, itu gimana ceritanya? Yang kedua, ya makanya pertanyaan saya yang paling lebih substansial adalah P3 ini mau masuk ke Senayan lagi nih mau ngapain? Sekedar mau jadi anjing-anjing kurap yang rebutan daging tadi, atau ada sesuatu apa yang mau dibawa untuk rakyat? Menarik. Gitu loh. Oke. Mungkin Mas Rum bisa langsung jawab. Ya, Ini soal jawab. otokritik ke Anda, Ya, kemudian ya. juga soal apa misi P3 kalau sudah masuk 2029 di Senayan? Iya, mungkin butuh satu sesi sendiri ya menjelaskan tentang Oke. tuduhan korupsi tadi ya. Karena hari ini kita juga tahu bahwa korupsi itu menjadi label dan alat politik juga, Kang Hasan. Jadi kalau kemudian kita berbicara misalnya kepada almarhum Surya Dharma Ali, ingat bahwa waktu itu insinuasi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum adalah korupsi dana haji. Dan ternyata itu tidak pernah terbukti dalam sidang. Akhirnya bergeser ke dana operasional menteri. Ini apa-apaan? Sampai triliunan tiba-tiba hanya dituduh dana operasional menteri yang beberapa ratus juta. Jadi insinuasi politik ini nyata bahwa lembaga penegak hukum itu menjadi alat kekuasaan siapapun itu yang mengendalikan untuk menyudutkan lawan politik. Begitupun yang terjadi dengan saya. Bisa dibayangkan waktu itu tidak ada satupun uang negara yang berurusan dengan saya, dan saya juga tidak pernah tahu, dan itu terbukti di persidangan. Tetapi juga kita tahu bahwa para yang mulia di sana itu ketika akan memutuskan sesuatu yang sesuai dengan fakta persidangan diancam oleh SMS anonim yang membuat mereka, karena mereka juga kadang memiliki masa lalu dan rahasia-rahasia, mereka tidak berani memutuskan dengan benar. Jadi ini jawaban saya ya begitu, karena
Bayangkan 50 juta dituduhkan kepada saya, diterima untuk sesuatu yang tidak pernah saya terima, hanya 1 bulan sebelum pemilu. Jelas itu adalah sebuah aksi politik, bukan aksi penegakan hukum. Sama sekali bukan. Karena ketika saya ditahan, saya pun membawa uang 10 kali lipat daripada yang dituduhkan itu. Saya membawa uang 500 juta. Dan itu semua well documented gitu. Jadi saya membantah keras itu. Soal label, siapapun bisa dilabelin gitu. Dan tinggal diabolisi atau amnesti selesai. Label itu tetap ada gitu. Jadi saya menolak keras tuduhan korupsi yang tadi disampaikan. Bahwa label formalnya begitu, biarlah itu menjadi label gitu. Sehingga saya tidak pernah merasa malu karena memang tidak pernah melakukan itu. Itu jawaban saya, Kang Hasan. Satu. Yang kedua, mau Kang Hasan suka tidak suka, ya, hari ini lembaga demokrasi kita adalah DPR. Tidak ada pilihan. Kalau tidak ada lembaga-lembaga demokrasi, kita akan menjadi anarki. Mau dituduh anjing, mau dituduh kucing, mau dituduh apapun, itulah lembaga demokrasi. Dan kalau kita mau memperbaiki, ya hanya harus dari situ. Kalau kemudian tidak, ya yang terjadi bisa seperti Nepal. Nah, kemarin kerusuhan yang terjadi kemarin itu adalah otokritik buat DPR, apalagi beberapa rumah anggota-anggota DPR pada waktu itu dijarah kan. Ya. Sehingga hari ini teman-teman DPR, aduh sekarang kita nggak berani main-main begitu. Bahkan sekarang sudah merambat ke daerah. Saya mendapat informasi dari Gus Yassin tadi bahwa sekarang tunjangan-tunjangan perumahan di DPRD kabupaten itu semua juga dievaluasi oleh rakyat, oleh LSM. Jadi gerakan masyarakat sipil ini kan relatif hilang memang setelah reformasi. Kenapa? Karena waktu itu mbahnya masyarakat sipil namanya almarhum Gus Dur menjadi presiden. Sehingga mereka kehilangan siapa nih sebenarnya musuh masyarakat sipil. Dan setelah itu masyarakat sipil tidak pernah ada lagi. Tetapi hari ini masyarakat sipil digantikan oleh dunia maya, digantikan oleh netizen. Ya mari kita sama-sama perkuat, mari sama-sama kita luruskan. Kalau ditanya bagaimana cara meluruskan money politik yang sedemikian rupa, ya tanyakan wong yang memilih rakyat kita. Dan mereka memilih yang lebih banyak memberikan amplop daripada yang menjual visi, misi, dan nilai. Itu kenyataan, Mas Kang Hasan. Oke, Kang Hasan, mungkin boleh silakan ditanggapi. Terutama ini soal itu persoalan teknis pemilu, persoalan teknis politik. Saya tidak tanyakan itu. Artinya sepanjang P3 itu berpolitik, kepentingan rakyat apa? Jadi ketika partai itu makin sepi tadi, ya oke lah, Anda bisa berdalih soal korupsi itu begini. Ya orang pasti bisa punya dalih sendiri. Tapi persoalannya, kalau saya lihat gagalnya P3 di pemilu terakhir itu, ya nggak ada apa sih isinya selama ini selain tadi soal si elit partainya sibuk gontok-gontokan untuk rebutan kursi. Sama sekali tidak benar bahwa kenyataannya di lapangan memang kita melihat bahwa di lapangan itu transaksi politik nggak ada etika banget. Saya ngomong aja kamu korup. Boleh Kang Hasan. Ini saya yang memberikan kembali hak Kang Hasan untuk bicara. Silakan Kang Hasan. Sok bicara. Ya? Ini kan berdebat bukan korupsi. Kenapa bicara korupsi? Oke. Loh, sebentar. Hak saya bicara. Anda ambil itu korup, itu nyolong. Bukan. Sabar. Saya sedang bicara. Oke, baik Kang Hasan, silakan. Nah, saya ingin bertanya, selama ya khususnya di bawah kepemimpinan Anda, ya P3 itu pernah ngapain? Kalau saya melihat di 2024 kemarin pemilu, P3 itu sudah memang nggak dipandang orang gitu. Pada persoalan organisasinya nggak terkelola dengan baik itu ya bisa kita diskusikan. Tapi poin yang mau dibawa itu apa gitu? Itu yang ingin saya tanyakan sekarang. Oke, silakan Mas Romi. Ya, saya kira mungkin Kang Hasan ini nggak banyak membaca ya, karena sejumlah undang-undang, karena kami ini partai berbasis agama. Jadi aspirasi-aspirasi yang muncul seperti undang-undang pesantren, undang-undang pendidikan keagamaan, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang haji, dan sebenarnya undang-undang berbasis keagamaan yang merupakan implementasi dari Piagam Jakarta waktu itu adalah hasil dari Partai Persatuan Pembangunan. Itu kenyataan. Semua dokumentasi dan risalah sidang di DPR mengatakan begitu. Kalau Kang Hasan belum baca, ya mungkin harus lebih banyak membaca. Ya, tetapi bahwa kemudian PR tentang itu, bahwa kemudian partai berbasis agama itu semakin turun di Indonesia, itu kenyataan. Kenapa? Karena memang perolehan partai berbasis agama in total itu dalam jumlah semakin turun. Artinya apa? Betul. Semua survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang mengatakan bahwa masyarakat kita semakin pragmatis. Saya diinformasikan ini dan diskusi oleh banyak lembaga survei yang mengatakan dulu ketika tahun 98 tradisi survei pertama kali muncul, itu masyarakat ditanya apakah akan Anda menerima money politik.
Apakah Anda akan memilih seseorang atau partai politik atau pilihan kepala daerah berdasarkan seseorang yang memberi, yang mengatakan tidak, itu 75%. Tetapi di tahun menjelang 2024 yang mengatakan tidak tinggal 30%. Oke. Itu kenyataan. Potret dari psikologis demografi masyarakat kita hari ini, dan itu yang saya katakan tadi, saya tidak tahu mengembalikannya atau memutar baliknya dari mana. Karena kenyataannya yang melakukan money politik adalah para politisi di satu sisi, yang menerima money politik mayoritas rakyat kita. Oke. Ini masalah kita bersama. Oke, baik. Dari diskusi pada sini saya mau bergeser karena tadi salah satu misi Mas Romi tadi menyebutkan P3 ingin beradaptasi, mungkin juga dengan pemilih yang usianya makin kesini makin muda. Nah, kita hadirkan salah satu suara dari kalangan muda, ini dari Al Azhar Indonesia. Mungkin Rafif boleh silakan bertanya ke Mas Romi. Iya, mungkin sedikit bertanya aja kepada Pak Romi ya. Tadi melanjutkan sama Kang Hakan tadi bahwa di pandangan saya dan teman-teman yang lain sebagai mahasiswa adalah elektabilitas dan legitimasi dari sebuah partai berbasis keislaman itu sudah menurun sekali. Dan bagaimana cara P3 untuk beradaptasi dan mengembalikan elektabilitas itu? Tentunya pasti itu harus dibarengi dengan aksi-aksi. Namun kita lihat ke belakang bahwa aksi-aksi yang dilakukan dari P3 sendiri, mungkin Kang Romi sendiri tadi sempat di-mention sama Kang Hakan bahwa melakukan korupsi, dan itu justru malah membuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap partai Islam itu semakin menurun, terutama P3, seperti itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan di segmen sebelum ini bahwa memang ada studi longitudinal selama 30 tahun. Ini enggak kira-kira nih studinya. Terhadap seluruh negara anggota AUKI, 49. Ternyata perolehan partai-partai berbasis Islam di negara dengan mayoritas penduduk Islam itu terus mengalami penurunan tanpa kecuali. Hanya di 2 negara saja yang tidak, yaitu Turki dan Aljazair. Tetapi semua negara yang lain, partai berbasis Islam, itu hanya muncul di 1-2 pemilu pertama. Setelah itu angkanya turun terus. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Perolehan partai berbasis Islam di Indonesia, Masyumi tahun 55 bersama NU dan sejumlah partai Islam, tertinggi pada tahun 55, 44%. Tapi hari ini perolehan seluruh total partai berbasis Islam, kalau katakanlah kita menganggap PAN, PKS, dan PKB masih merupakan partai berbasis Islam bersama P3 dan kawan-kawan, itu kurang dari 27%. Ya. Artinya apa? Betul yang tadi sinyalemen Rafif ya lakukan tadi atau sampaikan ya, itulah PR kami. Ya. Artinya bagaimana masyarakat yang sudah tidak menjadi tertarik kepada partai-partai berbasis agama itu, kita menyesuaikan diri. Karena kan tidak mungkin kemudian kita mengatakan kita membubarkan diri karena partai agama tidak lagi diminati begitu. Yang kami bisa lakukan adalah transformasi. Itulah kenapa muktamar besok tema yang kita sampaikan adalah transformasi P3 untuk Indonesia. Kenapa? Karena ini seperti inovasi partai politik itu. Ketika inovasi itu muncul, dia akan naik. Kalau kita bicara siklus produk. Tetapi ketika tidak ada inovasi baru lagi, dia akan turun lagi. Maka inovasi itu harus cyclical, harus terus dilakukan. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Bagaimana caranya? Ya, partai politik di Indonesia dengan 89% pemilih kita itu adalah lulusan bukan S1, ya, tanpa bermaksud mengecilkan tingkat pendidikan mereka, tetapi kenyataannya mereka SMA, SMP, bahkan 49% itu SD dan tidak lulus SD. Mereka sulit untuk mengikuti visi, misi, nilai yang diperjuangkan. Mereka hanya melihat siapa sih tokohnya. Itulah kenapa kemudian kontestasi politik itu memang mau tidak mau kita berbicara siapa ketua umum. Siapa pemimpinnya. Karena inilah yang memiliki peluang secara konstitusional untuk menjadi presiden. Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, beliau adalah ketua umum Partai Gerindra. Bu Mega pernah menjadi presiden, beliau adalah ketua umum PDI Perjuangan. Gus Dur menjadi presiden, beliau adalah ketua Dewan Syuro PKB. Jadi partai politik itu adalah tangga menuju anak kekuasaan yang memang dengan itu seperti Pak Prabowo. Siapa yang pernah kita berpikir kemudian Pak Prabowo memberi makan seluruh anak bangsa dengan program makan bergizi gratis misalnya. Ini kan buah dari sebuah perjuangan di politik. Beliau kemudian memberikan beasiswa dengan sekolah rakyat, dengan sekolah SMA Garuda, begitu. Ini adalah gagasan politik yang kemudian dituangkan dan terselenggara hanya karena dia duduk di puncak kekuasaan, begitu. Dan itulah tugas partai politik, mengimplementasikan nilai yang diyakini ketika dia memiliki kekuasaan mayoritas, begitu. Nah, ini apakah artinya nanti P3 akan bergeser dari partai berbasis Islam ke partai nasionalis misalnya mengikuti partai lainnya? Tapi tahan dulu, Mas Romi. Kita jawab usai jeda dan informasi terkini lainnya, terutama diskusi hangat kita akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Insight Politics with Diana Valencia.